Sumatera menjerit, Pray for Sumatra. Hujan lebat yang mengguyur Sumatera awal Desember ini menimbulkan kerugian yang fantastis. Banjir yang meluluh lantakkan sebagian pulau Sumatera meliputi kota Padang, Medan, Aceh, dan sekitarnya merupakan bencana terbesar di Sumatera dalam dekade ini. Ada 3,3 juta orang terdampak langsung. Kerugian finansial diperkirakan mencapai 68,67 triliun. Kerugian luar biasa yang bisa mengganggu kestabilan ekonomi kawasan Sumatera dan sekitarnya. Data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Minggu 7 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia mencapai 921 orang, sedangkan 392 orang masih dinyatakan hilang dan 975.079 jiwa mengungsi, sementara 4.200 orang terluka. Selain itu, 1.300 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan, dan 697 fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan, termasuk 420 rumah ibadah, 234 gedung atau kantor, dan 405 jembatan rusak. Musibah yang merenggut ratusan korban jiwa dan meluluh lantakkan 3 provinsi secara bersamaan ini disinyalir bukan saja disebabkan faktor alam, tetapi juga karena rusaknya hutan akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan permukiman. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk tetap semangat membuat video-video menarik berikutnya. Lalu, siapakah yang mesti bertanggung jawab terhadap bencana parah ini? Tentunya pemerintah. Pemerintahlah yang punya otoritas untuk melakukan pemanfaatan hutan yang ada. Dengan adanya pembalakan liar, penebangan tidak terkontrol, dikeluarkannya perizinan penanaman hutan sawit, alih fungsi hutan menjadi industri deforestasi punya andil besar dalam menciptakan bencana banjir ini. Laporan perubahan tutupan hutan sepanjang 5 tahun terakhir menunjukkan angka kerusakan yang tetap signifikan. Di Aceh, perubahan tutup lahan 2019-2024 mencapai 21.476 hektar, terdiri atas 12.159 hektar di kawasan hutan dan 9.317 hektar di luar kawasan hutan. Di Sumatera Utara, perubahan tutupan lahan mencapai 9.424 hektar. Sementara area lahan kritis di wilayah DAS terdampak mencapai 207.482 hektar atau 14% dari total luasan DAS. Di Sumatera Barat terdapat 13 DAS terdampak dengan lahan kritis seluas 39.816 hektar. Temuan organisasi masyarakat sipil menunjukkan Sumatera penuh sesak oleh izin industri ekstraktif. 1.907 izin tambang minerba aktif, sekitar 2,45 juta hektar. 271 izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) yang menggerus kawasan lindung. Pembangunan PLTA, PLTP yang membelah hutan pegunungan serta ekspansi perkebunan dan HTI di kawasan tangkapan air. Lalu, bagaimana tindakan pemerintah sekarang ini bila pemerintah aktif mensponsori adanya malapetaka banjir ini dengan membuat peraturan dan perluasan industri yang justru memporak-porandakan hutan lindung dan hutan kawasan secara masif di seluruh pulau Sumatera?
Kerugian akibat banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai terpetakan. Center of Economic and Law Studies Celios menghitung dampak ekonomi nasional mencapai 68,67 triliun. Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira Adinegara menyebut bencana ini menekan produk domestik bruto PDB nasional sebesar 0,29%. Kerugian ini adalah kerugian kasar yang dalam beberapa minggu ini bisa berubah signifikan, apalagi bila banjir susulan terjadi, maka akan menambah jumlah korban dan kerugian yang sangat fantastis. Ketika semua komponen masyarakat bersatu padu untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah akibat banjir, tanah longsor, akibat penggundulan hutan ini, ada pihak-pihak yang telah melegalkan bencana ini terjadi. Mereka-merekalah yang seharusnya bertanggung jawab dan membantu ketika tindakan serakahnya menciderai kemanusiaan, kerusakan alam, dan keseimbangan alam. Sumatera hari ini menjerit akibat ulah tangan-tangan manusia rakus akan harta dan kekuasaan. Bukan tidak mungkin kesempatan berikutnya daerah kitalah korban berikutnya. Selamatkanlah hutan kita, laut kita, sumber alam kita. Ketika kita lengah, maka kitalah yang akan menjadi korban berikutnya. Semoga bencana Sumatera ini segera berlalu. Sumatera adalah pulau kebanggaan kita. Mari kita membantu saudara-saudara kita yang lagi terkena bencana dengan memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan dan keberadaan kita. Sumatera menjerit, pray for Sumatera.